kita juga hadir di kantor KPU sama Kabupaten Bengkayang, khususnya di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dan berkaitan dengan Pilkada 2020-2024. Dan sampai saat ini kita juga ingin tahu seperti apa perjalanan Pilkada itu nantinya, dan untuk itu kami saat ini sudah berada di depan Pak Musa Jelani, Sarjana Ekonomi. Selamat sore Pak Musa. Seiring dengan perjalanan politik saat ini, memang kita ketahui bersama bahwa gonjang-ganjing politik sampai saat ini, dan justru saat ini juga para kandidat-kandidat itu masih memiliki satu angan-angan, dan sampai hari ini belum ada yang dikatakan memiliki kepastian bahwa mendapatkan partai atau tidak. Kira-kira apa tanggapan Bapak? Ya, pada prinsipnya sih berkaitan dengan gonjang-ganjing di luar kandidat yang sudah mendapat SK maupun rekomendasi dari partai, terutama yang berlaku adalah partai di tingkat pusat. Nah, kami pada prinsipnya menerima pada saat pendaftaran itu surat keputusan yang dikeluarkan yang sah, yang sudah akan kami cross check keputusannya di Kemenkumham melalui websitenya Kemenkumham. Itu bisa dicek keabsahan legalitas dari SK tersebut, kesesuaiannya, sehingga kan kita khawatirkan juga kalau ada SK-SK yang mohon maaf kita anggap saja misalnya yang disalahgunakan dan lain sebagainya. Kira-kira disalahgunakan itu dari sisi apa Pak misalnya? Ya misalnya saja terjadi pemalsuan dokumen berkaitan dengan surat keputusan rekomendasi terhadap calon-calon bakal calon, bisa saja kemungkinan terjadi. Sebagai leading sektor dari KPU sampai saat ini, kira-kira kandidat-kandidat mana saja Pak yang sudah dipastikan bisa mendapatkan rekomendasi dari partai-partai tersebut Pak? Ya, sampai hari ini kami belum bisa memastikan dan belum bisa menyampaikan siapa saja, karena ini kan bukan atas pengaruh dari penyelenggara, tetapi kan merupakan suatu kebijakan maupun keputusan dari masing-masing pengurus partai politik. Nah, paling kita hanya bisa melihat saja apa yang yang sekarang lagi sedang beredar di medsos, baik di Facebook maupun di media sosial lainnya. Nah, itu yang sekarang sedang marak yang kita lihat ada di seputaran Kabupaten Bengkayang sendiri. Sampai saat ini Pak, berdasarkan hasil observasi kami bahwa setiap calon itu, kandidat itu kan optimis bahwa mendapatkan partai-partai tersebut. Seandainya nanti ternyata yang optimis tersebut mendapatkan rekomendasi dari partai itu tidak terlaksana atau tidak mendapat rekomendasi tersebut, otomatis kan paling tidak ada kekecewaan gitu kan. Kira-kira apa yang harus Bapak sampaikan kepada para kandidat yang ada demi keutuhan bangsa dan NKRI ini? Ya, pada prinsipnya kita tetap mematuhi aturan yang berlaku. Ya, silakan jika ada hal yang tidak puaskan, ada jalurnya untuk menyampaikan ketidakpuasan, apakah laporan ke Bawaslu maupun ke pihak-pihak berwenang lainnya. Namun pada prinsipnya kami hanya sebatas sampai pada menerima proses pendaftaran dan memperhatikan dokumen, kesesuaian dokumen, legalitas maupun keabsahan dokumen. Nah, jika berkaitan dengan kekecewaan bakal calon atau kandidat yang ternyata akhirnya tidak menerima rekom maupun surat keputusan dari salah satu partai politik misalnya, nah itu memang di luar kemampuan kami. Namun kami tetap menyarankan silakan legowo lah dengan apa yang telah ada. Berapa sih Pak jumlah para calon bupati yang kita ketahui sampai saat ini? Seperti yang kita lihat beredar di media sosial, ya kurang lebih lah ada sekitar 3 atau 4 lah saat ini yang bisa kita lihat sedang beredar saat ini. Ya, prinsipnya ya intinya kami tidak berani menyatakan si A, si B, si C,
nanti dengan kapasitas kami juga sebagai penyelenggara, karena kan bukan rahasia umum lagi, sudah bisa kita lihat beredar di Facebook sekarang ada beberapa pasang dari yang mulai mengerucut, yang tadinya ada 8 atau 9 10 pasang, nah, sekarang sudah mulai mengerucut. Saya lihat ada sekitar 4 atau 3 lah yang di Facebook sekarang sedang beredar. Sejauh ini Pak, kita ini kan selalu mengamati dan selalu sharing dengan warga masyarakat yang ada. Kira-kira ada nggak riak-riak isu bahwa apabila seseorang atau salah satu kandidat yang tidak mendapatkan rekomendasi kemudian bermain dengan massa gitu, sehingga membuat membuat suasana kabupaten kita tidak kondusif Pak? Sampai hari ini sih belum ada isu-isu mengarah ke menjadi konflik anarkis dan lain sebagainya, konflik sosial. Kita belum mendapatkan info-info terkait hal itu, karena kita juga aktif berkomunikasi dengan teman-teman Kominda, komunitas intelijen daerah. Jadi setiap hari kita update terus informasi-informasi maupun perkembangan, baik info dari KPU maupun info-info yang terjadi di lingkungan sekitar yang disampaikan oleh teman-teman Kominda, karena teman-teman Kominda itu memantau terus situasi. Ini Pak, kita juga tidak lepas daripada kontrol kita juga bersama ya kan. Justru kita seperti kita ketahui bahwa pemilu, pilkada dan sebagainya, pilpres termasuk pilpres kan, Ya. justru kan kadang-kadang ada beberapa oknum masyarakat yang kadang-kadang pemilih yang praktik itu justru kadang-kadang membuat satu polemik yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kira-kira apa yang harus Bapak sampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Bengkayang khususnya Provinsi Kalimantan Barat? Ya, kami sebagai penyelenggara pemilu menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai apa yang beredar, isu-isu provokatif dalam bentuk sara dan lain sebagainya, karena dengan kita dapat menyaring, memfilter berita-berita yang masuk, maka kita dapat mengetahui kebenaran. Lebih baik kita mengetahui kebenaran terlebih dahulu baru bertindak. Nah, jangan hanya karena isu-isu yang beredar membuat suasana tidak kondusif. Nah, toh ini akhirnya juga akan merugikan daerah kita sendiri. Prinsipnya seperti itu. Nah, kalau daerah kita sendiri yang terjadi konflik dan lain sebagainya, otomatis seluruh aspek masyarakat juga akan dirugikan berkaitan ekonomian, pembangunan dan lain sebagainya. Saya pikir itu. Dan ini juga dalam proses pilkada berjalan itu kan banyak isu yang berkembang di masyarakat. Ya namanya isu itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum Pak. Ya. Nah akan tetapi justru ada yang mengatakan bahwa money politik dan sebagainya. Sejauh ini Pak, kira-kira dari pihak KPU dan Panwas apa yang harus dilakukan untuk menghindari money politik dan sebagainya, kemudian mengarah kepada jujur, adil dan apa gitu? Ya. Kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sosialisasi ini tentu kami lakukan dengan memperhatikan segmen-segmen pemilih, apakah nanti pemilih kaum milenial, pemilih pemula, kemudian mahasiswa, kemudian pemilih di perusahaan. Nah, kami akan mensosialisasi agar masyarakat ini dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar, ya, jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu sara maupun money politik dan lain sebagainya, karena money politik sendiri sebenarnya merugikan kita. Dengan money politik dilakukan berarti kita sudah menyetujui suatu kesalahan. Nah, akibat dari kesalahannya hanya 5 menit di TPS tentu berpengaruh pada 5 tahun pemerintahan Bengkayang selanjutnya. Ya. Artinya di sini memilih pemimpin yang baik dan sesuai dengan hati nurani Pak ya. Ya, silakanlah pilihannya sesuai dengan pilihan masing-masing, karena memilih ini kan adalah hak bukan kewajiban. Nah, jadi masyarakat itu yang punya hak pilih silakan untuk menentukan pilihannya sesuai dengan apa yang sudah masyarakat pahami. Itu nanti bakal pasangan calon atau paslon yang sudah kita tetapkan punya waktu untuk berkampanye kurang lebih 71 hari. Nah, dari situlah masyarakat bisa memahami visi dan misi dari pasangan calon tersebut. Ketika menjadi pemimpin apa yang dapat dilakukan. Nah,
mulai yang memilih, karena intinya tadi memilih adalah hak. Dan begini juga Pak, mungkin terakhir ya Pak ya, Ya. bahwa kadang-kadang ada pemilih atau pemilih yang fanatik di sini Pak ya, dalam tanda kutip, bahwa kadang-kadang mengatakan begini, wah saya tidak mau lagi memilih pemimpin untuk bupati karena persoalannya adalah begini-begini. Kira-kira saya akan memilih jalur golput gitu. Kira-kira ada sih enggak Pak bahwa golput itu konsekuensi dari pihak pemerintah atau KPU untuk menerapkan aturan di situ Pak? Ya, jadi begini, sepanjang yang kita lihat di regulasi pada pemilu zaman reformasi semenjak tahun 1998, bahwa lebih ditekankan kepada pemilih adalah hak, bukan menjadi suatu kewajiban. Berbeda dengan negara yang menerapkan bahwa memilih itu adalah kewajiban, sehingga ketika suatu kewajiban tidak dijalankan maka tidak ada sanksi. Tetapi kalau berbicara hak, tentu kita tidak dapat memaksakan hak seseorang. Nah, jadi kalau dia mengambil keputusan untuk tidak memilih, nah itu saya rasa hak dari sejak seseorang, tetapi dia tidak boleh mempengaruhi orang lain. Nah, yang disanksi ini adalah pengaruhnya terhadap orang lain. Ya, kalau si A ini tidak mau memilih, ya udah dia cukup, dia tidak perlu lagi mempengaruhi si B dan si C dan yang lainnya untuk tidak memilih, karena itu ada sanksi pidananya jika kita mempengaruhi orang lain untuk tidak ikut memilih. Nah, saya pikir seperti itulah kira-kira. Tapi kalau sanksi bagi yang tidak menggunakan hak pilihnya, sampai saat ini belum ada sanksi seperti itu. Nah, tentu golput ini juga bisa kita lihat faktor-faktor penyebabnya banyak. Ada faktor yang disengaja, ada tidak. Salah satu contoh yang tidak disengaja misalnya kan mahasiswa yang sedang berkuliah di luar daerah, kemudian yang sedang menjalani rawat inap misalnya di rumah sakit di luar Kabupaten Bengkayang. Nah, kalau di Kabupaten Bengkayang sendiri kita tetap menjaga hak pilih warga dengan nanti tetap ada TPS atau kotak yang kita bawa ke rumah sakit untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Tetapi jika ada warga Bengkayang bisa dirawat di Antonius Pontianak, nah tentu dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Ini kan yang tidak disengaja. Itu ya Pak ya. Baik pemirsa, bahwa inilah hasil wawancara kami dengan Ketua KPU Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dan beliau juga sudah berpanjang lebar membacakan aturan-aturan dan mekanisme lainnya. Selamat sore.